kabar anak-anak semua? Bu Alfi berharap anak-anak hari ini dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Kali ini kita belajar mata pelajaran tematik kelas 4, tema ketiga, peduli terhadap lingkungan makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak tahu tidak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Tahukah kamu nasi itu berasal dari beras? Dan beras berasal dari padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan pada padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama, benih padi atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang sudah siap dipindah tanamkan ke dalam sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batang memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Kemudian ada daerah-daerah penghasil padi. Daerah penghasil padi yang pertama Jawa Barat, yang kedua Jawa Timur, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima Sumatera Utara. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Tahukah kamu cara-cara untuk mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia? Kalau tidak tahu, Bu Alfi kasih tahu. Ada 6 cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Yang keenam, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Nah, selanjutnya silakan anak-anak coba siapkan buku tulisnya dan ditulis. Kali ini tadi Bu Alfi kan sudah menjelaskan ada 3 tahapan pertumbuhan pada padi. Nah, sekarang silakan anak-anak dituliskan ketiga tahapan tersebut seperti pada gambar dan dicatat di buku. Selanjutnya, Bu Alfi punya tiga gambar. Yang pertama adalah gambar pantai. Yang kedua, gambar dataran tinggi. Yang ketiga, dataran rendah. Coba dari ketiga gambar tersebut,
Apakah kalian bisa membuat pertanyaan dari 3 gambar tersebut? Gambar pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Contohnya, misal pada gambar pantai, pertanyaan apa sih yang muncul pada gambar pantai? Contohnya, apa pekerjaan nelayan tersebut? Nah, silakan anak-anak tuliskan 3 pertanyaan sesuai pada gambar. Silahkan anak-anak buat 3 pertanyaan berdasarkan dengan apa, siapa, mengapa, bagaimana, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari gambar itu, apa sih informasi yang dapat kita temui dari pantai, dataran tinggi, dataran rendah? Nah, yang pertama pantai. Ada apa sih dengan pantai? Apa itu pantai? Pantai adalah daerah yang berdekatan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian pada gambar yang kedua, dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian pada gambar ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu.